Bengkel tambal ban. Sudah lewat tengah malam. Namun kios tambal ban di dekat tikungan itu masih nampak terang benderang. Meski tak ada pelanggan yang datang, namun Bang Badrol, pemilik kios itu masih tampak terjaga. Duduk di bangku plastik menonton televisi sambil sesekali tangannya mengupas kacang garing dan melemparkan isinya ke dalam mulut. Kios tambal ban itu memang buka 24 jam. Jika siang biasanya keponakan Bang Badrol yang jaga. Baru malam harinya giliran si bujang lapuk itu yang menggantikan tugas sang keponakan. Memang di kampung itu, Bang Badrol dikenal sebagai sosok pekerja keras. Siang dan malam tak ada waktu yang terbuang sia-sia. Baginya, waktu adalah uang. Toh meski kios tambal ban miliknya berada di pinggiran kota yang sepi, namun tetap saja ada satu atau dua pengendara yang membutuhkan jasanya, bahkan di tengah malam buta sekalipun. Bukan hal aneh sebenarnya, mengingat jalan raya di depan kios itu merupakan jalan penghubung antar kabupaten, jadi meski tengah malam buta sekalipun masih ada satu dua kendaraan yang melintas di sana. Tapi kalau hampir setiap malam selalu ada pengendara yang apes mengalami ban bocor dan ujung-ujungnya datang ke kios Bang Badrol, itu baru bisa dibilang aneh. Dan itu juga bukan kebetulan Gansis. Semua itu sudah masuk dalam skenario yang dibuat oleh si bujang lapuk pemilik kios tambal ban itu. Ya, di balik sifatnya yang rajin dan pekerja keras itu, ternyata Bang Badrol juga menyimpan sifat culas. Tanpa sepengetahuan orang, setiap menjelang tengah malam, laki-laki itu selalu menyusuri jalanan itu dengan motor tuanya, sambil menyebarkan ranjau paku. Itulah yang menjadi rahasia, kenapa setiap malah selalu ada saja pengendara yang bernasib sial saat lewat di jalan itu, dan ujung-ujungnya bisa ditebak, kios Bang Badrol lah yang menjadi harapan satu-satunya, karena memang tak ada tukang tambal ban lain yang buka 24 jam di sekitar situ selain kios Bang Badrol. Seperti malam itu, Bang Badrol nampak santai menikmati siaran bola di TV setelah selesai melakukan ritual menyebar ranjau paku. Ia yakin, sebentar lagi pasti akan ada korban yang datang, dan uang pun akan segera masuk ke kantongnya. Wah! Laki-laki itu menguap dan menggeliat. Bosan juga lama-lama duduk sendirian hanya ditemani oleh televisi. Sedang korban yang ia tunggu tak kunjung datang juga. Laki-laki itu lalu berdiri dan berjalan gontai ke samping kiosnya. Keinginan untuk buang air kecil yang sejak tadi ditahannya karena terlalu asyik nonton bola sepertinya sudah tak bisa dibendung lagi. Akhirnya semak-semak yang berada di samping kiosnya lah yang menjadi korban, mendapat siraman air seni berbau pesing milik Bang Badrol. Ah! Bang Badrol mendesah lega saat hajat yang sejak tadi ia tahan akhirnya tersalurkan. Sambil membetulkan resleting celananya laki-laki itu kembali ke kios. Bang Badrol nampak terkejut, saat mendapati seorang perempuan yang tiba-tiba sudah berada di dalam kiosnya. Salah satu korban yang ia tunggukah? Tapi di mana kendaraannya? Tak ada mobil atau sepeda motor yang terparkir di depan kios itu. Jangan-jangan maling? Atau, bukan. Jelas kakinya menapak tanah. Berarti perempuan itu bukan makhluk halus. Tapi siapa? Neng? Sedikit ragu Bang Badrol menyapa. Perempuan itu berbalik. Wajahnya tak terlihat jelas, karena sebagian rambut panjangnya tergerai ke depan. Bang Badrol tercekat dan menelan ludah. Dia matinya perempuan itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Rambut lurus panjang tergerai, jaket jeans warna biru yang nampak sobek di bagian lengan, celana jeans yang juga robek di bagian lutut, serta kaki telanjang tanpa alas sama sekali. Abang pemilik kios ini? Tanya perempuan itu dengan nada dingin. Iya Neng, ada yang bisa saya bantu? Bergetar suara Bang Badrol. Perempuan itu menyibakkan rambutnya yang tergerai ke depan. Kang Badrol terperangah, melihat seraut wajah cantik berkulit putih dengan sedikit luka baret di pipinya. Motor saya terperosok ke dalam selokan di dekat pertigaan sana Bang. Abang bisa bantu? Nanti saya beri upah sekedarnya, kata perempuan itu masih dengan nada dingin. Tanpa senyum, bahkan tanpa ekspresi di wajahnya. Oh, iya Neng, dengan senang hati akan abang bantu. Ayo, kita ke sana, buru-buru Bang Badrol naik ke motor tuanya. Rezeki akhirnya datang juga, batin laki-laki itu. Bang Badrol sengaja menjalankan sepeda motornya pelan-pelan.
Selain karena lampu motornya yang sudah tak terang lagi, ia juga harus menghindari ranjau paku yang tadi ia sebar. Jangan sampai ada senjata makan tuan. Gimana ceritanya sampai bisa terperosok ke selokan, Neng? Tanya Bang Badrol sekedar berbasa-basi. Sepertinya ban bocor bang, dan saya melaju cukup kencang. Akhirnya motor oleng dan tak terkendali, jawab perempuan yang dibonceng oleh Bang Badrol itu, masih dengan nada yang datar. Oh, di mana kejadiannya, Neng? Tanya Bang Badrol lagi saat sudah hampir sampai di pertigaan. Di sana bang, dekat jembatan, jawab perempuan itu lagi. Bang Badrol tak banyak bertanya lagi. Ia hanya ingin cepat-cepat menyelesaikan pekerjaannya dan mendapat uang. Syukur-syukur bisa berkenalan dengan perempuan yang lumayan cantik ini. Sampai di mulut jembatan, Bang Badrol menghentikan sepeda motornya. Laki-laki itu celingat-celinguk mencari posisi motor yang katanya masuk ke selokan itu. Di sana bang, perempuan itu menunjuk ke arah bawah jembatan. Di sana? Maksud Neng, di sungai? Motor Neng jatuh ke sungai? Tanya Bang Badrol. Iya bang. Mungkin saking kencangnya. Beruntung saya masih bisa lompat tadi, ujar perempuan itu. Wah, susah ini, gimana ngangkatnya kalau masuk ke sungai, gumam Bang Badrol sambil membuka jok motornya dan mengambil senter. Diteranginya dasar sungai yang berada jauh di bawah sana. Sungai itu kecil saja, dengan banyak bebatuan yang teronggok di sana-sini. Sorot lampu senter nampak bergerak ke sana kemari, sebelum akhirnya menemukan apa yang dicari. Sebuah sepeda motor metik warna merah nampak teronggok di bebatuan dengan kondisi hancur. Jelas menandakan kalau motor itu terhempas dengan sangat kencangnya. Tapi bukan kondisi sepeda motor itu yang membuat Bang Badrol terpaku di tempatnya. Melainkan sesuatu yang tergeletak di sisi bangkai motor itu. Sesosok tubuh perempuan tergeletak dengan kepala pecah. Jaket kulit hitam dan celana jeansnya nampak jelas bersimbah darah. Bahkan batu besar di mana mayat itu tergeletak juga nampak memerah oleh darah. Jaket kulit hitam dan celana jeans? Tidak. Ini tidak mungkin. Bang Badrol gemetar sambil berbalik dan menyorotkan senternya ke arah perempuan yang tadi diboncengnya. Tak nampak lagi wajah cantik berkulit putih. Yang ada di hadapan Bang Badrol kini adalah sesosok perempuan dengan kepala hancur dan berdarah-darah. Apanya yang tidak mungkin, Bang? Lihat akibat ulah abang, ranjau paku yang abang sebar, membuatku celaka, Bang. Abang tahu bagaimana rasanya saat kepalaku membentur batu di bawah sana, Bang? Sakit, Bang. Sangat sakit. Hiks. Perempuan itu terisak. Apa? Tidak. Ini tidak mungkin. Abang tentu tak akan percaya kalau belum merasakannya, kan? Bagaimana kalau abang coba? Terjunlah, Bang. Terjunlah ke bawah sana dengan posisi kepala di bawah, dan mendaratlah di atas batu, agar abang tahu rasanya. Ayo bang, kenapa ragu? Atau perlu ku bantu? Baiklah bang, dengan senang hati aku akan membantu. Tiba-tiba sosok perempuan berkepala hancur itu melayang ke arah Bang Badrol. Bang Badrol yang merasa jiwanya terancam segera tersadar dan berusaha untuk kabur. Namun terlambat. Sosok perempuan itu tiba-tiba melesat dan menyambar kaki Bang Badrol. Untuk sesaat tubuh Bang Badrol melayang-layang di udara, sebelum akhirnya sosok perempuan itu membawanya melesat ke dasar jembatan. Jeritan Bang Badrol melengking memecah keheningan malam, disusul dengan suara berderak dari batok kepala yang beradu dengan bebatuan di bawah jembatan sana. Namun siapa yang akan mendengar suara jeritan itu di tengah malam buta begini, di tempat yang jauh dari pemukiman penduduk pula. Cerita ditulis oleh Indri 507. Spoiler 4 dilanjutkan oleh Indra 057. Bang! Woi, bangun bang, ngapain teriak-teriak gitu? Geragapan Bang Badrol membuka dan mengucek-ucek matanya. Sampean tuh kenapa? Mimpi dikejar setan tuh? Mas Yudi, orang yang membangunkan Bang Badrol tadi tertawa geli. Janka! Umpat Bang Badrol begitu menyadari bahwa semua YNG dialaminya tadi cuma mimpi. Haha, makanya, kalau tidur jangan sembarangan, biar nggak mimpi buruk. Tidur kok melungker di kursi gitu, celetuk Mas Yudi lagi. Kamu ngapain malam-malam kesini?
Sungut Bang Badrol ketus, tanpa memperdulikan ocehan Mas Yudi. Ya jelas mau benerin motor tuh, masa ke bengkel mau beli terasi, jawab Mas Yudi setengah bercanda. Ini loh, ban motorku bocor, kenapa ku kayaknya? Bisa tuh sampean tambal sebentar? Dengan malas Bang Badrol bangkit dan mengambil peralatan kerjanya. Roda belakang motor Mas Yudi yang memang sudah kempes itu segera ia kerjakan dengan tanpa semangat. Selain rasa kantuk yang memang belum hilang sepenuhnya, mimpi buruk yang baru saja dialaminya, masih terbayang jelas di pelupuk matanya. Mimpi buruk yang berasa sangat nyata. Sampean kenapa tuh bang? Kok tumben lesu gitu? Ujar Mas Yudi sambil duduk di kursi plastik yang tadi menjadi tempat tertidurnya Bang Badrol. Ngantuk, hanya itu jawaban yang diberikan oleh Bang Badrol. Wah, bahaya ini. Embok ya cuci-cuci muka sana dulu, biar hilang ngantuknya. Bisa repot nanti kalau sampean salah nambal, ujar Mas Yudi lagi. Cerewet. Bang Badrol mengemasi peralatannya. Sudah selesai nih. Sip deh. Makasih bang. Ini ongkosnya. Kembaliannya ambil saja, Mas Yudi lalu menyalakan sepeda motornya. Kembalian dengkulmu itu. Duit cuma 10.000 kok pakai kembalian. Yang ada malah kurang ini, geruru Bang Badrol. Hahaha, katanya ngantuk, tapi masih jelas kalau ngelihat duit, Mas Yudi tergelak. Ya sudah, aku balik dulu bang, sampean hati-hati, kalau memang udah ngantuk mending ditutup saja kiosnya. Daripada nanti kompresor sampean digondol maling karena sampean tinggal tidur. Bang Badrol hanya mendecih melihat kepergian Mas Yudi. Rasa haus yang tiba-tiba menyerang tenggorokannya, memaksanya untuk meraih sisa kopi di atas meja. Ditenggaknya kopi yang sudah mulai dingin itu sampai tandas. Sial! Bang Badrol mengumpat, saat tiba-tiba ada yang mendesak ingin keluar dari si Otong yang semenjak tadi tertidur di area selangkangannya. Laki-laki itu segera beranjak keluar dan melangkah menuju ke samping kios bengkelnya. Dituntaskannya hajat yang mendesak itu di rumpun semak-semak liar yang tumbuh di sana. Ah, leganya, Bang Badrol mendesah, saat hajat yang sejak tadi niat tahan telah tersalurkan. Sambil menaikkan resleting celananya, laki-laki itu lalu melangkah kembali le dalam kios. Langkah laki-laki itu tertahan, saat menyadari bahwa di dalam kiosnya kini telah berdiri seorang perempuan berambut panjang dengan jaket dan celana jeans yang membungkus tubuhnya. Abang pemilik kios ini? Perempuan itu bertanya dengan nada dingin. Bang Badrol tercekat, perempuan ini, dan pertanyaan yang keluar dari bibirnya. Bisa tolong saya bang? Tanya perempuan itu lagi, masih dengan nada dingin. Bang Badrol tak mampu menjawab. Lidahnya terasa keluh. Hanya matanya yang nanar menatap perempuan itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Rambut panjang, wajah cantik, luka baret di pipi, jaket jeans biru yang robek di bagian lengan, dan celana jeans yang juga robek di bagian lutut. Tak salah lagi, perempuan ini. Motor saya terperosok ke selokan di dekat jembatan sana bang, dan saya tak bisa mengangkatnya sendirian. Abang bisa bantukan? Nanti saya kasih upah sekedarnya, lagi-lagi perempuan itu berkata dengan nada dingin. Bergetar lutut Bang Badrol mendengar kata-kata itu. Sama persis seperti yang dialaminya di dalam mimpi tadi. Namun kejadian itu hanya berlangsung sesaat. Entah kekuatan apa yang menggerakkan kaki dan tangan Bang Badrol. Tanpa diminta untuk kedua kalinya laki-laki itu segera menyalakan sepeda motor bututnya, lalu memacunya dengan kecepatan tinggi ke arah barat, setelah si perempuan naik ke atas boncengan. Lalu, gue enggeng. Brak. Selesai.